Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022, bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dalam kita mengawali setiap aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Mari kita mengawalinya dengan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam edisi Renungan Harian Keluarga di saat ini bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende, STH. Oleh karena itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami. Di saat ini kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk hari baru, nafas hidup yang baru, kesehatan, kekuatan yang boleh kami nikmati sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya apapun yang kami nikmati, rasakan di saat ini, semua itu adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ada rasa keterpanggilan kami untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui Renungan Harian Keluarga di saat ini. Kami berdoa, bahkan juga akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya benar-benar firman ini yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami, aktivitas tugas kerja kami di sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya apa yang kami lakukan benar-benar memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Bilangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Sekali lagi, Bilangan 9 ayat 20 hingga ayat yang ke-22 berkata demikian. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Tetapi awan itu naik pada waktu pagi. Mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tetapi kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di hari ini yakni menaati titah Tuhan. Tentunya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menaati atau menuruti atau mengikuti, menjalankan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dalam tema perenungan ini kita hendak diingatkan lagi untuk hidup taat kepada Tuhan atau hidup menaati perintah Tuhan. Kenapa kita harus hidup taat kepada Tuhan, hidup menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan? Karena tanpa aturan, tanpa perintah, tanpa arahan, tentunya apa yang akan kita lakukan itu tidak akan terarah atau tidak memiliki tujuan. Sehingga kita membutuhkan sesuatu hal untuk atau seseorang untuk mengarahkan kita, menuntun kita, membimbing kita. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita butuh Tuhan sebagai sosok yang akan membimbing, mengarahkan dan menuntun kita. Dan kita butuh aturan atau perintah-perintahnya untuk apa? Untuk kita lakukan sehingga kehidupan kita terarah, kehidupan kita mempunyai tujuan yang jelas. Dan dalam pembacaan yang kita baca di saat ini dalam Bilangan pasal 9
ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22 ini memperlihatkan bagaimana orang Israel ini taat kepada perintah Tuhan. Kenapa demikian? Karena kehadiran awan bukanlah hal yang baru bagi umat Israel. Kenapa demikian? Karena setelah kemah suci selesai didirikan, awan ini mengambil tempat di atasnya. Melalui gerakan awan, umat itu diingatkan bahwa beberapa saat kemudian mereka harus berangkat lagi. Namun demikian sebaliknya, jika awan itu berhenti bergerak, itu berarti mereka akan berhenti berjalan dan bersiap mendirikan tenda. Nah, ini hal yang luar biasa yang harus kita lihat dari perspektif sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Allah sebagai pemegang kendali kehidupan kita. Bahwa apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita itu adalah sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan, sesuatu hal yang mendatangkan damai sejahtera, sesuatu hal yang mendatangkan berkat, bukan sebaliknya kecelakaan atau malapetaka. Sehingga kita harus melihat apa yang terjadi ini, tanda-tanda yang Tuhan berikan ini, dalam hal ini gerakan awan ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk ditaati oleh orang-orang Israel. Nah, gerakan awan ini berlangsung baik siang maupun malam. Dan berapa lama mereka berhenti berjalan serta memulai lagi perjalanan itu tidaklah pasti. Tergantung perintah Tuhan lewat tanda awan. Ini luar biasa saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita manusia hanya mempertahankan keegoisan kita sebagai manusia, melihat bahwa oh ini yang terbaik menurut kita, oh inilah hal yang pantas dan layak untuk kita lakukan, kita kerjakan, menggunakan akal pemikiran kita sebagai manusia dan mengesampingkan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita telah melanggar titah dan perintah Tuhan. Tapi ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka mentaati apa perintah Tuhan. Titah Tuhan lewat awan ini tidak mengenal waktu. Apakah di waktu pagi, kadang juga di waktu petang atau malam hari. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Bagaimana di sini Tuhan melatih kesabaran dari orang Israel, dari umat Israel untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus melatih kesabaran kita untuk menunggu jawaban, arahan, perintah dari Tuhan dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, aktivitas tugas kerja kita apapun itu. Karena segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan di dunia yang fana ini adalah milik Tuhan. Dia yang pegang kendali atas semuanya itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tanda awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun harus berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, maka mereka haruslah berangkat. Di ayat yang ke-21 di sini mengatakan atau menggambarkan bahwa umat Israel kadang beristirahat hanya 1 hari, petang sampai pagi, lalu membongkar kemah dan melanjutkan perjalanan lagi. Ini hal yang luar biasa saudara-saudaraku yang harus kita pahami dengan pengharapan pada kasih Allah itu sendiri. Kita harus melatih kehidupan kita untuk berserah kepada Tuhan. Jangan gunakan akal pemikiran kita manusia untuk menanggapi hal-hal yang demikian. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha dan kita mengalami kegagalan, kita mengalami kemerosotan, kita mengalami penurunan dalam pekerjaan usaha bisnis, dalam juga hal-hal yang kita lakukan dalam meraih cita-cita harapan kita,
Dan ketika kita mendapati berbagai persoalan pergumulan dalam proses itu, jangan kita langsung menggunakan keegoisan kita sebagai manusia untuk berhenti pada tahap itu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diingatkan untuk apa? Untuk sabar dan tabah dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mengapa istirahat semalam bagi orang Israel, karena itu merupakan sesuatu hal yang sudah baik bagi mereka untuk memulihkan tubuh yang letih dan lesu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena mereka memiliki pengharapan pada kasih Allah itu, sehingga rasa lelah itu bisa digantikan karena ada pengharapan. Nah, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, di sini mengatakan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan benar-benar membentuk umatnya selama di padang gurun. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan cara hidupnya harus sesuai dengan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Begitupun dengan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Kadangkala proses yang Tuhan berikan untuk membentuk kehidupan kita itu tidaklah mudah. Tuhan melatih setiap umat yang percaya kepadanya. Apakah mereka mau taat? Apakah mereka mau sabar? Apakah mereka mau setia dalam menghadapi setiap ujian, tantangan kehidupan melalui iman mereka? Apakah mereka akan terus berpengharapan kepada Tuhan? Ataukah mereka akan berpasrah diri, kehilangan pengharapan? Itu yang harus kita renungkan dalam hati kita. Nah, saudara-saudaraku, kelak ketika akan menduduki tanah yang penuh susu dan madu, Tuhan mau kita semua telah terbentuk, telah diproses sehingga kita benar-benar menjadi orang yang layak untuk menikmati susu dan madu yang telah Tuhan persiapkan di tanah perjanjian. Gambaran tentang kehidupan kelimpahan mereka telah menjadi umat yang bertanggung jawab dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mereka tidak boleh membantah kepada Tuhan dan harus siap setiap waktu dalam melaksanakan titah atau perintah Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita merindukan pimpinan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita siang dan malam, dalam kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat kita. Kita membutuhkan kepemimpinan dari Tuhan. Sebab kepemimpinan Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan, keselamatan. Tinggal dekat dengan Tuhan adalah pilihan hidup untuk dapat menikmati pimpinan ilahi dan melihat karya-karyanya dalam kehidupan keluarga pribadi, bahkan juga jemaat masyarakat yang begitu luar biasa. Kita akan hidup rukun dan damai, serta menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus Kristus yang begitu melimpah dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Terpujilah Kristus, amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di saat ini. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kami tertunduk di hadapan-Mu, meminta kepadamu kiranya Tuhan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap tugas kerja tanggung jawab kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Allah yang akan senantiasa memberikan hikmat kepada kami, untuk kami menggunakan hikmat itu agar kami bertanggung jawab, agar kami juga bekerja keras, berusaha, dan tentunya tidak melupakan bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam proses kehidupan setiap kami. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan lewat kesehatan, kekuatan, lewat umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami.
Kiranya kami dapat menikmati semua itu dan dapat memanfaatkan semuanya itu, menggunakan kesempatan Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami pergi dan berada. Dan di saat ini Tuhan berdoa untuk Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Silvana, Lili Marlin Kaunang Tuai dan Magister Teologi, bersama keluarga dan juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, pelayan khusus, bahkan juga para pendeta, vikaris pendeta yang ada, dan juga perangkat pelayanan, pegawai, kostor, bahkan juga semua komisi-komisi kerja, komisi BIPRA yang terus memberi diri dalam kepelayanan di jemaat ini. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk menjalankan tugas panggilan iman ini. Tuhan Yesus senantiasa berkati seluruh program rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan oleh jemaat-Mu. Biar kiranya segala program rencana itu benar-benar membangun kehidupan iman dari Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, sehingga lewat jemaat inilah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Curahkan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka dapat memberikan persembahan yang terbaik, tubuh jiwa roh mereka untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, bahkan juga persembahan-persembahan syukur lainnya yang akan dinyatakan mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, dan itu boleh terpakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan Yesus berkati seluruh tim multimedia yang terus bertugas membantu kami dalam persiapan, perekaman, bahkan pun kegiatan-kegiatan pelayanan yang membutuhkan bantuan dari tim multimedia. Tuhan berkati semuanya itu, Tuhan juga perlancar semuanya yang menjadi urusan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan curahkan berkat atas mereka, dan kiranya apa yang menjadi harapan kerinduan setiap kami umat-Mu, kiranya Tuhan akan beserta bersama-sama dengan itu. Pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan sertai juga, bahkan juga pendidikan dari anak-anak-Mu, baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah, dan yang dalam pekerjaan Tuhan sertai. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat menggapai apa yang dinamakan dengan keberhasilan dan kesuksesan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, jemaat-Mu yang sakit, Tuhan hampiri mereka, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan serta sembuhkan mereka. Sehingga lewat jamahan tangan-Mu Tuhan, kesembuhan daripada-Mu boleh mereka nikmati, dan mereka boleh melakukan setiap tugas kerja aktivitas mereka, bahkan juga mereka boleh terus memberi diri dalam kepelayanan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, berkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, perjalanan kami Tuhan sertai, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat, bahkan juga kiranya hari kami ini adalah hari yang penuh bahagia, hari yang penuh sukacita, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Dan tentunya semoga firman Tuhan ini akan terus menguatkan, menghiburkan, memotivasi, dan menuntun saudara-saudara dalam melakukan setiap tugas kerja aktivitas dimanapun saudara pergi dan berada. Dan tentunya jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, sehingga segala sesuatu yang diupload dalam channel YouTube ini boleh menjadi berkat bagi Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, bahkan juga menjadi berkat untuk orang banyak di luar sana yang setia terus menonton akan renungan harian keluarga ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.